gitu, itu dikocok sama balsem ya, dikocok dengan balsem sama Belzebul. Pokoknya tonton video ini dari awal sampai akhir, kocak full, rugi kalau nggak nonton. Baik, saya hanya bisa mengucapkan selamat menyaksikan. Tadi garang kali sih Bojes itu kan. Begini, Nanti kau dibalok lo, benar lo. udah berapa? Udah pernah belum kakimu dibalok? Kucing, kau diam dulu. Udah pernah belum kakimu dibalok? Ngajarin orang jadi sesat, kau ke kucing kau. Diam bibir kau di situ. Mudah-mudahan menit kayak gini kapasitasmu. Loh, apa pentingnya kau ngomong? Yang keluar dari mulutmu kentut. Ini keluar dari mulutmu tai juga, berbau tai, mengandung unsur Aduh, tai. kucing. Bukannya kau debat baik-baik, malah ngatain orang. Ke kompos. Prestasi kau apa? Pekerjaan kau apa sih? Dia menurut tai itu larinya kemana? Kompos, pembuangan akhir. Enggak, Itu, kau pekerjaan kau apa sih sehari-hari? Jangan-jangan kau jambret terminal lagi Kita masuk bahas koma tentang kau. tai dulu. Kita bahas mengenai Ini tai jambret dulu. terminal ini. Kau udah manting duluan. Kau menyerang pribadi saya, aku serang pribadi kamu. Kau siapa? Kau di mana kau jambret? Jadi ketika pembicaraan kamu mengandung unsur-unsur tai, itu berarti itu sudah. Enggak, gue tanya kau di mana kau ngejambret? Masih di Cengkareng enggak? Ngapain kau lari-lari pembicaraan? Fokus kamu dan kau perlihatkan. Ya udah, kau bantah. Roh Kudus itu laki apa perempuan? Jawab, gembel. Loh, di mana dijelaskan itu mengenai tentang jenis kelamin Roh Kudus? Di mana? Jawab. Ada Kau penjelasannya. nggak tahu. Kau mau mengarang di sini. Kejadian 1 ayat 27, laki-laki dan perempuan itu adalah gambar Allah. Di mana Berarti itu Roh laki-laki Kudus? itu Gambar Allah Roh Kudus yang tertulis di situ. Gambar Allah. Kan Allah itu Roh Aduh. Kudus. Roh Di Kudus mana Allah di situ bukan, tertulis? kucing. Di mana itu tertulis? Kau kalau laki-laki atau ditanya perempuan? jawab, nanti kau kuturunkan lagi kau. Di mana itu tertulis itu? Jangan kau asumsi. Roh Kudus itu Allah bukan. Elang B2. Di mana itu mengenai tentang penjelasan jenis kelamin? Kok kamu tanya tadi laki-laki apa perempuan? Perempuan itu jenis kelamin, laki-laki pun jenis kelamin. Perempuan itu gambar Allah, berarti Allah adalah gambarnya perempuan dan laki-laki. Udah, Di mana? ngerti kau? Allah, Di udah mana tahu. ada tertulis? Ngajak. Di mana baca? Kucing, di mana bibir kau? Iya. Wah, ajar. Bibir kau yang di mana? Aku loh nengok si Bojes tadi garang kali sama Valeria ini kan. Mau bertanya apa katanya? Datang Nabi kabur dia. Dia. Potong titik. Mau nggak kau potong titik kalian? Ini saya lagi akan usahakan tanah untuk tambahan 1000 hektar lagi untuk tambahan yayasan kita. Kira semua dari Aceh sampai Lampung rencana mau kita kuasain, mau kita sertifikatin semua. Ini gigi kau, so ao kau, lagi embelnya kau, kucing. Oh ya Bang Milo, itu cewek waktu itu siapa? Incu itu mana ya? Incu? Iya, Oh, yang itu teman saya itu. Tapi Coba udah panggil dia disini. Nabi. Luga, Apa? naikin lagi tuh elang itu. Kali aja. Naik. Lonte naik kau. Naikin aja lagi. Naikin aja dia lagi. Wih, Perak. Naikin aja dia. No. Ini banyak kali perak naik malam ini ya. Awak baru pulang makan bakso ternyata ditiban lagi sama manusia-manusia tempat. Kenapa lagi nih si DS? Silakan. Naikin. Ya, Naikin DS, ya. udah, Ya naikin biar dia udah. naik sendiri. Biar dia naik sendiri. Nanti ku terima. Silakan. DS, ada yang mau ditanyakan? Ada bang, ada. Silakan. Nggak ada atau ada? Ini sekali lagi ini bang. Oke, mantap. Nambah pengalaman. Pemahaman. Jadi Roh Kudus itu memang perempuan, karena perempuan itu adalah gambar yang paling tinggi di alam semesta. Laki-laki dan perempuan itu gambar tidak ada lagi menyaingi keindahan dari laki-laki dan perempuan. Makanya kalau kita ngeliat perempuan, bawaannya ngaceng. Kenapa ngaceng? Karena terlalu indah. Ketika kau melihat angin seperti Tuhannya si elang, Tuhannya si bajigur, si lontong itu,
Apa yang terjadi ketika kau melihat angin? Ya nggak terasa apa-apa. Karena angin itu bukan gambar Tuhan. Angin bukan gambar Tuhan. Gembel, kucing. Gambar Tuhan itu adalah laki-laki dan perempuan. Makanya ketika perempuan melihat laki-laki tergila-gila, perempuan pun melihat perempuan ngaceng. Tapi dalam arti harus hidup dalam kekudusan. Luga gini bro. Kenapa lagi kau? Gini bro. Bro, kau Biarin kenapa? Biarin dulu Bang DS dulu. Iya, ada kan saya baru. orang sopan kamu sama Nabi, aduh. Ini lama-lama bibirnya ini jahit ya. Ya silakan Bang DS, kalau ada yang dipertanyakan. Dia kan lagi mau denger, awak ngomong, kok suruh orang lagi pengen diem. Silakan. Salam Irene, Abu Isa. Apa tinggi kali pengalaman dua ini. Susah kita untuk ini. Betul lah, janganlah dilawan. Iya harus diajak kerjasama. Makin banyak ya. Arsam. Si Arsam ini nanti kusuruh dikocokin sama gorila lo titik mau. Ya, Bang DS silakan sama Nabi bertanya. Nabi mana? Gantian. Nabi Luga lah. Oh, Nabi dia. Nabi yang Iya dong. Betul. Dia Rasul. Nabi dan Rasul. ini tentang mungkin Bang Luganya bisa nanti mengaji pemahaman tentang Yohanes 16 ayat 7. Coba dulu Bang. Apa? Silakan dibaca Pak. Silakan dibaca. Waduh. Siapa teman-teman yang bisa itu ya yang baca, karena aku nggak bisa buka kamera ini. Nggak bisa. HP satu cuma Bang ini. Yang bisa buka coba Yohanes 19 ayat 7. Biar Ya apa isinya di situ? Biar Nabi Garis juga. besar. Aduh. Sekali lagi Bentar, Bang kalau DS ini Islam apa Kristen Bang? Oh. Ini Muslim. Waduh, Raudin Petot nanti itu. Oh, Muslim. Ya, Nah, Muslim. Iya. Lu ngomong Muslim aja ragu-ragu banget. Yohanes berapa? 16. ayat 7. Oh Bang Herodes ya kan tadi. Selamat bergabung Bang Abisa. 16 dulu. 16 ayat 7. Iya. Ayat 7. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, Yesus menjanjikan penghibur. Siapakah penghibur itu? Penghibur itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus ini perempuan. Roh Kudus itu adalah ibu dari Yesus sendiri, ibu kandungnya. Oke, sudah terjawab ya Bang DS. Sekarang kembali ke Bang Abu Isa. Ya, Silakan, Abu Isa Bang ini Isa. udah lama nggak datangin ini. Betul. Iya, mau tanya sama Bang Luga nih. Ya, silakan. Ya pertanyaan aku, kenapa Adam itu tidak dilahirkan dari rahim Roh Kudus gitu loh? Itu kan pada Adam kan diciptakan dari debu tanah, ditiupkan nafasnya oleh Tuhan. Nafasnya itu kan Roh Kudus. ya kan Roh Kudus itu kan perempuan Bang, ya kan? Iya, roh itu kan tidak terlihat. Adam itu diciptakan di dalam rahimnya Roh Kudus. Dari debu tanah, bahannya dari debu tanah. Iya. Semua pada dasarnya manusia ini dari Roh Kudus, tetapi ada perbedaannya. Kalau Adam itu diciptakan dari yang tidak ada. Kalau Yesus memang sudah ada dia. Pertanyaan yang nggak penting-penting banget sih. Iya kan, Adam itu anak Tuhan juga Bang, Lukas 3 ayat 38 kan tuh. Kan saya udah bilang berkali-kali Adam itu tidak bisa bangkit dari kematian. Kenapa dia tidak bisa bangkit dari kematian? Membuktikan dia bukan anak kandung, tapi cuma anak angkat, diciptakan. Yesus sudah bersama-sama dengan Allah sebelum Adam diciptakan. Jadi pas hari kebangkitan Adam Kelasnya Adam aja sama Yesus sudah beda. Adam bisa nggak tidak jatuh dalam dosa? Bisa nggak dia? Jawab. Iya. Berarti dia gagal. Borjong. Intinya kalau udah gagal nggak boleh jadi Tuhan. Siapa suruh lu berdosa?
Adam nanti pas hari kebangkitan berarti nggak dibangkitkan lagi bang ya? Nggak dibangkitkan dia? Ya dibangkitkan lah. Yang bangkitin siapa? Siapa yang bangkitin? Bapak. Yesus. Bapak-bapak mulu sih kau. Yang bangkitin Yesus. Berarti kalau Yesus yang bangkitin Adam, berarti lebih hebat mana? Adam atau Yesus? Iya, lebih hebat Yesus lah. Ya udah, kalau lebih hebat Yesus ngapain lu nanya-nanya lagi? Intinya kalau kalah diem. Kalau udah kalah diem. Jangan kalah ngomong. Nanti lama-lama Ya dirobek itu tadi orang aku mulutnya. kan Tuhan itu Bapa ya kan, Tuhan itu laki-laki, Roh Kudus itu perempuan. Ya. Pertanyaan aku kenapa Adam tidak lahir dari rahim Roh Kudus gitu loh? Siapa yang bilang dia tidak lahir dari rahim? Semua alam semesta ini yang ciptaan Roh Kudus, termasuk Adam. Aduh, si Ya. gembel ini. Iya. Yang menciptakan Adam siapa? Ya Tuhan. Roh Kudus. Allah, bibir. Jadi Adam ini lahir dari rahim Roh Kudus atau gimana bang? Pada dasarnya semua itu diciptakan oleh Roh Kudus, kecuali satu, Yesus. Itu Yesus tidak diciptakan. Adam aja yang menciptakan Yesus dan Roh Kudus. Kan aku ini kan lahir dari rahim ibuku kan. Bukan masalah rahim. Adam itu diciptakan oleh Roh Kudus, lahir dari rahim Roh Kudus. Lah ya, Nggak ada Roh ayatnya Kudus itu kan perempuan bang kata abang. Kan perempuan. Iya, diciptakan oleh Roh Kudus, bukan dilahirkan. Kalau dilahirkan itu dia sudah ada tadinya. Adam kan dari tidak ada menjadi ada. Udah ya, cukup ya. Susah kalau Iya, tinggal banget kayak sih. gini loh Abu bisa. Ini ada Kalau Bang Adam Taufik itu juga. bukan Tuhan. Iya, Adam bukan, kalau bukan Tuhan ya udah diam, nggak usah ditanya-tanya lagi. Lahir dari Kalau rahim lah inilah. Yesus Tuhan, makanya ibunya Tuhan. Gitu loh. Adam kan nggak ada ibunya. Ibunya dari debu tanahnya dia diciptakan. Udah paham? Dari nggak ada menjadi ada, udah. Yang kerjaan Roh Kudus. Ya soalnya kan Adam dibilang anak Tuhan. Nah ibunya Adam ini siapa kalau gitu? Nggak ada ibunya, tolol. Udah dibilang nggak ada. Ini kan Si monyet ini Adam ini kan anak Tuhan nih bang, ya kan? anak Tuhan dalam artian anak angkat, bukan anak kandung. Makanya dia dari debu tanah. Yesus bukan dari debu tanah, Yesus dari surga. Masa nggak ngerti-ngerti juga? Kau tolol, goblok banget sih. Adam Udah, ini kan silakan yang anak lain, Tuhan. yang lain. Lama-lama gue turunin di si anjing ini, nanya mulu, nggak jelas. Babi kau. Kalau lo nggak ngerti, udah. Dia mau dapat kusir itu, si monyet itu. Itu iblis itu. Silakan Silakan. Bang Taufik. Oke, malam Bang. Ya, silakan. Nanya dengan Bang Nabi Luga. Ya, silakan. Bang Nabi Luga, aku sering nonton Bang Nabi itu ngobrol sama ya banyak lah kan. Tapi ya aku yang agak bingung itu Bang Luga. Bang Luga bilang ada di surga itu Bang Luga naik apa nih? Naik Roy Royce ya. Iya. Itu keluaran tahun berapa itu Bang Luga Roy Royce-nya? Keluaran surga lah. Kalau surga kan tahun ini mobil mewah semua. Itu bukan buatan Jepang. Bukan buatan Jepang ya. Buatan para malaikat. Oh itu. Oh Malaikat itu ya. yang buat, iya. Ya agak bingung aja nanti ya kalau umpamanya buatan dari Jepang gimana mau ngirimnya gitu kan itu yang aku bingung gitu. Ini ngomong Manis aja, tentang Bang. surga. Kenapa lagi kau kembali ke dunia pertaian? Bumi ini tai. Kita ngomongin surga. Iya. Tahu kita benar. ngomongin surga, ngomongin Jepang, ngomongin Cina, Hong Kong. Enggak Kita kan. nggak nganggap lagi tuh manusia yang namanya. Ya. Nanya Bang Luga, ya siapa tahu kan, Ya, kan ya, bingung buatan siapa Roros itu kan. Bingung. Buatan surga. Apik, Ya. Apik Ya. dari mana ini? Apik dari mana? Keimanannya Dari dari mana? mana nih? Keimanannya dari mana? Tempatnya maksudnya Bang ya? Keimanannya dari mana? Oh, aku dari Muslim Bang, dari Muslim. Oh, dari Muslim. Tapi Dah. tapi sering nonton Bang Nabi Luga ini. Makanya Iya dong, malam karena ini Nabi nanya Luga gitu ini kan. udah masuk TV One, Ya benar-benar Bang. udah terkenal. Iya. Ya. Kita kasih kesempatan untuk teman kita Adi Badawi, silakan. Halo Nabi. Ya, salam. Halo. Saya sudah biasa sebenarnya, Nabi sudah sering ada di sini. Saya cuma mau Nabi. Ternyata Nabi terakhir itu sudah ada Nabi, sudah dikonfirmasi. Siapa tuh? Edis. Ternyata Nabi terakhir itu Nabi. Kapan Edis ngaku nabi?
Katanya dia nabi terakhir. Jadi lengkap sudah. Nah, Masalahnya pendukungnya itu tidak percaya kalau Nabi masih ada. Lalu gimana Edis mesti jadi? Edis kan makan beraknya kan dari pendukungnya. Edis itu babu dari para pendukungnya karena para Edis ini kan dikasih makan, ditransfer untuk memenuhi hasrat birahi para pendukungnya atau para jemaatnya. Nah jemaatnya aja tidak boleh ada nabi kata jemaatnya. Jadi Edis harus kudu ngikut babu jemaat, ya harus ikut jemaatnya lah. Kan para donatur-donatur yang bayar Edis bisa makan di Amerika. Mana bisa sih di Amerika buka rentenir. Jadi mau nggak mau dia hidup dari jemaat. Beda sama saya, tanah saya 100 hektar. Si Edis di sana ngegembel di Amerika. Baru dapat rumah satu aja udah ribut. katanya dia itu nabi, tapi disembunyikan dalam kitab. Kalau nabi itu harus dapat penglihatan. Kami aja udah dapat penglihatan tentang si Edis masuk neraka. Edis dapat penglihatan nggak? Kan tidak. Para pendukungnya juga anti penglihatan kok, anti surga, anti penglihatan. Nabi itu harus punya penglihatan. Jangan nggak punya penglihatan ngaku nabi, itu namanya jadi jatuhnya orang gila. Paham nggak? Nabi itu harus ada suara Tuhan ngomong sama dia. Pernah nggak Tuhan ngomong sama dia? Ya nggak tahu sih. Iya, makanya kau harus cek apa pesannya dalam bentuk mimpi, dalam bentuk penglihatan. Harus ada penglihatan dan mimpi baru boleh jadi nabi. Kalau cuma becongor-becongor, ya mana bisa jadi nabi kalau cuma becongor. Dia katanya sudah dinubuatkan, tapi dalam kitab itu disembunyikan. Nggak usah lah dulu kita ngomongin kitab. Dia pernah nggak dapat mimpi penglihatan? Itu dulu dasarnya. Dia aja nggak pernah dapat penglihatan, dapat mimpi, bilang jadi nabi. Tuhan itu kan ngomong melalui penglihatan, melalui mimpi kepada seseorang, baru dia bisa jadi nabi. Tapi ini Tuhan nggak pernah ngomong, tiba-tiba jadi nabi. Itu namanya penipu. Iya, harus ada penglihatan dong. Iya. Kalau nabi kan udah banyak yang lihat. Ya, jadi Nabi sudah melihat Edis di dalam neraka. Coba ceritakan Milo penglihatan kau. Tadi sangkanya ku bohong. Coba. Betul. Jadi Si Edis si disalib. Edis, Bom-Bom, dan Agatha disalib di neraka dan dipukuli itu pakai api rantai neraka itu, gitu loh. Tuh kan? Bukan saya yang lihat. Coba Slayer juga mimpi dia tuh, Slayer. Nah, gimana Mitana? Oh, sebut Mitana. Tapi kalau Edis bertobat Nabi, dia batal masuk neraka tidak? Kemungkinan kayaknya dia nggak bisa bertobat sama si Bom-Bom. Nggak bisa. Nggak ada tanda-tanda bertobat dia. Dia itu yang penting ada duit. Ngerti kan? Orang kalau Penglihatanku cuma Pak Bom-Bom itu. Tapi yang dilindes, kalau Pak Bom-Bom dilindes pakai Rolls Royce. betul. Di dalam mobil ada aku, ada Nabi Luka, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Bom-Bom dilindes. Lindes. Karena selama di dunia dia tidak beriman kepada Nabi Luka. Dirender pakai bulldozer ya? Rorois. Nanti teman-teman ya, nanti kita akan bikin ini, nanti si Bang Milo ini nanti saya undang ngomong di KKR, ceritakan mimpinya. Jadi yang nonton nanti puluhan ribu nanti yang nonton, jutaan. Nanti saya undang Slayer sama Milo kasih kesaksian di depan mimbar. Bom-bom dilindas tuh. Jadi Bang Milo Kalau ini yang kan sebentar dulu. Kita ini kan masih ngomong di TikTok, nanti disangka orang bercanda. Nanti saya bikin acara KKR konser. Nah, di sela-sela KKR konser nanti saya mau suruh mereka kesaksian, ngomong di depan puluhan ribu orang.
si Bom si Edis sudah nanti teman saya si Dean dia dapat mimpi Edis dikocokin pelernya sama setan, dia nangis-nangis. Iya, Coba ceritakan tadi yang dia dihajar di bawah tangga tuh sama Bazebul itu. Bang Nabi. Tadi belum. Nabi, si Edis dikocokin sama setan bisa keluar kan itu? Jadi gini, nanti saya belum bisa sebut namanya ya, inisialnya D. Nanti saya akan paksa dia. Coba, ini lagi KKR nih kan, yang datang kan 1 juta orang, puluhan ribu kan. Dean, kamu coba kasih kesaksian. Apa bang? Ketika kamu mendapatkan mimpi, Edis pelernya dikocokin sama setan. Gue bilang, gue serius loh. Serius, gue bilang kan. Iya bang, gue mimpi. Terus gue juga mimpi Bang Luga duduk di tahta, terus dikasih malaikat minum teh. Dilayanin ribuan malaikat. Edis dikocok. Ah yang benar loh, gue bilang. Iya bang, dikocok. Tanya ada Bang Uga, itu dikocokin keluar nggak itunya spermanya? Itu keluar bang, tapi keluar api. Keluar belerang. Kenapa dalam hati gua kan? Kenapa lah edisi ini dikocokin? Rupanya karena dia mengajarkan boleh berpoligami, itu alasannya. Dikocok sampai nangis-nangis. Aduh, kasihan. Ini makanya tinggalkan Edis. Ngapain ngikutin? Nanti kalau lu ngikutin si Edis, gue takutnya lo juga dikocokin sama setan. Lu juara hidup Edis. Herdernya Edis semua dikocokin gitu. Siapa yang ketua herder? Marbun ya kan? Sama si Yuli. Ketua herdernya Edis. Itu bisa dikocokin juga tuh. Sofiatullah disalib. Jadi yang dihajar sama Bazebul di bawah tangga itu Nabi siapa itu Nabi? Aku lupa itu Nabi. Di bawah tangga? Gimana? Iya, penglihatan Nabi kan ada itu. Yang dihajar pantatnya sama Bazebul di bawah tangga itu Nabi. Siapa tuh ya? Lupa gua. Ada itu. Ya pokoknya masih Edis. Kalau nggak salah lo juga yang dapat mimpi kan, si Metatron juga kena kan? Metatron, si Metatron. Oh Metatron ya? Metatron yang dihajar di bawah tangga itu sama Bazebul yang hijau itu kan, baraknya kan. Oh temen gue dapat penglihatan itu. Masa? Menjerit-jerit kan Metatron. Itu kalau Metatron itu ada rencana vaginanya Wewe Gombel, kepalanya Metatron mau dimasukin ke kemaluannya Wewe Gombel. Botaknya itu. Jadi kepalanya gitu, dimasukin. Iya, ke jadi Gombel. kan Wewe Gombel kan cewek, teteknya kan gede banget itu. Jadi rencana kepalanya Metatron. Ya kasihan dan Nabi Gombelnya, aduh. Dan kepalanya Metatron besar juga itu, lumayan. Tapi Kalau aku ngerinya Metatron itu, di bawah kalau tangga itu ya kan. Metatron ini rencana saya mau kasih apa ya? Dia inilah bapak penggosip internasional. Semua gosip-gosip diambil. Bom ngilangin 140 juta liter sama dia. Gila emang Metatron ini kok mulutnya kayak perempuan, heran gak? Kok ada perempuan yang mau kawin sama dia ya? Mulutnya kayak perempuan. Hidup juga dikasih makan istri, mana ada itu gajinya dia itu. Gayanya. Jadi gimana, Badawi? Ya. Kenapa bang? Kamu masih berani melawan nggak? Barang saya Adi Balawi gabung aja ke Titanium. Masih di situ. Ya dong. Kalau Bang Adi Badawi ini udah berkawan, gak mau ngebantah. Iya, daripada lo nanti dikocokin sama iblis kayak si Edis. Ada kemungkinan loh dikit-dikit Edis dikocokin. Tapi kalau udah kelas-kelas herder
Itu selain dikocokin dikasih balsem. Itu yang kelas herder ya. Satunya ini herder. Kasih balsem, kasih cabai rawit, udah kelar. Kocok terus sampai gila. Berarti itu kelas herder tuh Nabi ya? Iya, pakai balsem sama cabai rawit. Kalau Adi ini herdernya Edis, kena lah kau di kocokin pakai cabai rawit tuh. Iya, jadi jujur si teman gue yang itu nanti gue akan ngomong, lo harus ngomong, bang, gue takut nanti lo harus ngomong. Apa tuh bang? Ya itu yang ketika lo ngeliat si Edis dikocokin itu, tapi dia ngomong bukan ngomong di TikTok, ngomong di hadapan puluhan ribu orang nanti. Dia sama di podcast. Kenapa? Yang jadi pertanyaan kan kenapa kok sampai hukumannya dikocok? Nah ini dia permasalahannya. Jadi sila yang lebih tahu kan dosa-dosanya. Sampai Malikil goncang imannya. Oh jadi ditanding diam-diam di tai. Tapi banyak tuh yang murtad gara-gara Edis Nabi. Jangan bilang banyak yang murtad. Pada dasarnya orang udah pengen murtad, cuma karena Edis rame, ya seakan-akan dia murtad gara-gara Edis itu cuma kamuflase aja. Nggak ada. Kalaupun ada satu, ya memang mungkin dia karena udah pengen murtad, terus pas ketemu Edis, langsung Edis klaim dia murtad gara-gara Edis. Ya seperti itu. Kita nginjil udah dari dulu. Bukan gara-gara Edis orang murtad, nggak ada itu. Kalau memang Edis bisa murtadin orang, kenapa Edis nggak murtadin si Juma? Kenapa Edis nggak murtadin si Nandar? Yang bibirnya doair itu. Kenapa Edis nggak murtadin si Uniripa ya kan? Kalau gua Uniripa langsung ngakuin, maaf kalau sama Bang Luga saya ngaku kalah, jelas. Coba Edis nggak usah dulu jauh-jauh. Namanya orang di bawah itu kan kita nggak tahu kan. Mungkin dia udah diinjilin, udah didatangin sama Tuhan Yesus, tiba-tiba dia masuk roomnya Edis. Lalu si Edis ngeklaim itu adalah hasil penginjilannya dia. Lawanlah dulu orang-orang yang petinggi-petingginya. Coba lo murtadin satu orang. Kalau gua udah semuanya udah nyerah, Bang Luga mohon maaf. Kita udah nggak bisa lagi debat sama Bang Luga. Karena kita juga udah mau diapain lagi nanti bisa. Udah jelas kalau gua. Nah, kalau si Edis gitu, jadi ngeliatnya tuh dari situ. Banyak yang mana sih? Kalaupun ada yang murtad, tapi jadi penjahat, contohnya si Tersadarkan. Dia murtad, tapi ketika dia masuk Kristen malah ngerecokin. Akhirnya gue usir. Mending lu pindah aja ke Buddha, gue bilang. Kongfucu. Jadi selain orang murtad, dia juga harus hidup benar. Jadi jangan cuma murtad doang. Kalau murtad kan ketika lo iming-imingin, lo rame-ramein, orang bisa murtad. Tapi kan bukan menjadi orang yang suci, bukan menjadi orang yang benar. Jadi nanti kan harus disortir lagi sama kami rasul-rasul. Ada kok orang murtad malah tambah jahat, malah lebih menjadi Islam. Contoh si Tersadarkan, dia murtad, malah ngatain gue lebih palsu. Kami akhirnya gue diusir lah. Sekarang dia udah tinggal di hutan, di pedalaman, minta donasi. Jadi dia ketika masuk Kristen malah tambah nggak benar. Makanya kalau masuk Kristen harus tetap dibimbing. Jangan dijadikan malah tambah liar. Kalau cuma murtad doang dia nggak ada yang ngajarin. Contoh. Pak Bom atau Nabi? Bom itu ibarat kata itu masih di bawah telapak kaki saya. Si Bom kan kemarin sore. Bom kan kemarin sore. Saya udah debat sama Nabi. Jauh. Ginta, Ustaz Nababan. Saya tuh kelasnya tuh Jakir Naik, bukannya si Bom orang gila. Awal 10 juta aja ditilap. Ya Bang Luka. Jadi gini, tolong, ya kan? Iya, jadi nanti tolong kasih tahu ke konglomerat ya Bang Herodes. Ini teman saya Luga rencana mau melawan Paus Leo debat di Vatikan kalau nggak di GBK. Ya. Jadi
anggarannya 2 triliun. Jadi memang ada pendeta yang berani ngelawan paus? Nggak ada, karena pendeta pun dianggap tai sama paus. Coba kalau pendeta ketemu paus dianggap Gilbert aja, dianggap ketemu paus aja mau dijilat-jilat kakinya paus tuh pendeta Gilbert. Nah kalau gue mau lah, Itu pun kalau Nabi debat sama paus tetap menang Nabi ya. ya jelas lah, udah pasti kalah. Nanti gue tanya, Roh Kudus itu laki apa perempuan? Biar tahu. Bila perlu gue ngomong kayak gini, dipanggil dia becak pelar, bisa gue gituin. Berani nggak Eporus AKBP atau Eporus Gereja Protestan lawan paus? Nggak berani. Karena kenapa? Karena mereka masih di bawah dunia perbabuan yang dilakukan oleh paus kepada pendeta-pendeta Protestan. Masih dianggap tai lah. Yang berani melawan paus itu ya puji Tuhan, gua yang pengen nempelin bibirnya. Si Beking ada paling kayak gini, dia saling kelas tai, ngadas lah, naik atop lah, dibiasaan dia apalagi aki-aki terkutuk. Enggak, apalagi si elang, dia jadikan tumpuan kaki gua nanti si elang itu langsung kepala kau. Jadi kita ini umat menang karena Tuhan Yesus. Tapi kalau apa mau perlu 2 lawan 1? Paus sama Zakir Naik 2, gue lawan gue 1. berani Cobaan dari pagi kenapa? emang Nabi kalau debat sama paus atau Zakirnaik berani tai-tai anjing-anjing. Nggak perlu lah, ini katanya ini percaya aja, artinya kejauhanan. Ini nanti gue tanya, hidup pakai proses siapa? Paling berkira I can do for myself. John, Jelas Nabi suaranya. Mendem suaramu Nabi. Jadi kalau misalnya gua debat sama Zakir Naik, paling gua tanya, terus membuat mujizat pakai kuasa siapa? Paling dia bilang pakai kuasa Roh Kudus. Selesai pula, kasih ongkos. Kau pakai kuasa siapa? Allah, Bapa. Salah. Bapak mengusir setan, membuat mujizat, menciptakan langit pakai kuasa siapa? Pakai kuasa sendiri. Salah. Pakai kuasa Roh Kudus. Udah, pulang, bubar. Kapus. Roh Kudus laki apa perempuan? Paus bilang gini, A O A I A U A I A U A. Bilang aja, Maria. Roh Kudus sama Maria kemana? Bingung dia jawabnya. Ya udahlah, kata Paus gini, ya udahlah gini aja lah, kita to the point aja lah, lu gak apa bilang seluruh harta Vatikan lo yang pegang lah. Nah gitu dong, ngomong dari tadi, jangan kelamaan. A-U-A-I. Jadi gini, emang Edis bisa lawan Paus? Daru. Emang Edis bisa nantang Paus? Di mata Paus Edis bisa lebih dari tai. Kata Paus, Luga aja, gue nggak berani lawan Luga, kata Paus. Udahlah, apa kata Luga aja, terserah. Luga mau duduk di Vatikan, terserah. Begitu. Ya silakan, apa yang mau disampaikan tadi, Bang Milo? Iya, ini kadang Badawi ini kadang paham, besok lagi lupa lagi dia karena beda mendengarkan dari narasumber karena lainnya kan. Ada sosok-sosok lainnya. Karena saya lihat ada sosok-sosok
jin yang memasukkan batang ke pantatnya si Adi ini, jadi dia kadang-kadang maju mundur. Batang tuh dicabut dulu. Ya makanya kan lo kadang-kadang berintang, kadang-kadang mundur. Ya pasti Ya, ada betul, Nabi. sosok-sosok makhluk gaib. Namanya Nabi. Namanya Nabi sudah pernah debat sama Edis. Di situ udah sering saya tempeleng 10 tahun yang lalu. Saya tempelengnya bilang, aduh kurang kau anak kucing, oh pak buka mencret. Nah sekarang dia lari ke Amerika. Tapi katanya belum ada yang menang lawan Edis. Saya ini kelasnya Paus, bukan kelasnya Edis. Edis itu cuma main TikTok. Edis mah buat di Nabi. lapangan mainnya. Anak kemarin sore, Bang Adi. Anak sore. Betul kan Nabi? Kalau Edis kan itu sebagai anak kemarin sore buat Nabi kan. Iya, masih. Nanti gue suruh nanti sediakan dia kesaksian. Titiknya Edis dikocokin di neraka. Kenapa alasannya? Benar, gue masukin di TV semua kesaksian neraka. Nggak perlu di Metro TV, TV One. Coba kau saksikan kenapa sampai titiknya Edis dikocokin. Aku juga nggak tahu bang. Aku juga udah bilang, tolong jangan saya dikasih mimpi. Lalu katanya yang ngasih mimpi itu ngomong gini ke si teman gue ini. Kasih tahu ke Luga. Nah, nanti gue masukin di TV One itu kesaksiannya. Ngomong deh klien situ, nanti gue kasih duit. Iya, Adi, kamu jangan sebentar beriman, besok nggak beriman. Bentar lagi beriman, besok nggak beriman. Nanti kau dihajar sama Bezebul itu kan, pantatmu itu kan. Itu penglihatan Nabi loh, itu penglihatan Nabi. Kamu jangan salah-salah. Kalau gabung Titanim ini berarti dibaptis lagi. Kau udah baptis baptis Islam belum? apa percik? Hah? Percik apa selam? Percik bang. Oh, pantesan aja masih masuk batang itu. Baptis lagi Adi, Nabi, ini- bareng-bareng Bang Adi di Danau Toba. Kayaknya Kak Adi ini Banyak Katolik Indonesia. kayak ini. Katolik ya? Protestan bang. Protestan. Jadi gimana nih Nabi? Si Adi nih. Kalau otis percik itu kemarin ada ibu Selomita dibawa ke neraka sama ke surga. Tuhan bilang, suruh mereka dibaptis Islam, jangan mau dibaptis percik. Itu Tuhan Yesus bilang. Ibu ini udah meninggal, bangkit lagi dari kematian. Ada kan yang baju merah kan? Kalian udah pernah nonton belum? Ibu Selomita dari orang Papua, dia dibawa ke neraka. Tuhan Yesus bilang harus dibaptis Islam. Kalau mau dibaptis percik masuk neraka kau. Baptisan percik kan itu kan bukan baptisan itu. Mana ada baptisan percik? Itu kan karangan gereja, karangan iblis itu. Karena Yesus itu langsung ke sungai itu ya Nabi ya, dibaptis Betul. ya kan? Nah, kok bisa dipercik? Nah, ini ajaran siapa ini? Ajaran pengkomis. Edis aja lihat semua pendukungnya Edis itu nggak ada yang dibaptis Islam itu. Percik semua itu Nabi ya? Kemudian Edis nggak. Awak negor dibilangnya nabi palsu. Makanya Edis masuk neraka. Dikocok titiknya. Benar, gua suruh nanti dia ngomong di KKR. Lihat aja. Ini kan saya mau bikin KKR nih. Yang hadir puluhan ribu nanti saya undangin kan anggarannya kan 2 triliun, paling murah 2 triliun. Gua yang danain nanti seluruh konglomerat dunia. Nanti gue suruh ngomong di depan jutaan orang. Kenapa titiknya Edis dikocok? Apa penyebabnya? Karena dia ngajarin poligami, poligambren. Kocoklah titiknya. Jadi Edis ini dia kalau buka formal nggak berani naikkan kita ya Nabi ya? Aku nggak pernah Iya, karena dia dinaikkan. mau nipu orang. Dia mau nipu nggak kan orang-orang kayak kita naik suka, dia bebas nipu orang. Ini kan nipu orang kalau debat. Kalau nggak bisa jawab diturunin. Kita tahu sendiri kayak orang gila. Nonton yang nonton juga kan rakyat-rakyat jelata yang nggak tahu apa-apa. Orang-orang buangan, orang-orang bukan sah, yang nggak ngerti agama. Tontonlah, karena Edis pelawak-pelawak neraka kan. Ada kamu nih Nabi.
Umhi. Peneliti. Umhi. Bubar. Buka suaranya, Umhi. Waduh, Umhi. Kabur dia. Kabur. Gak kuat sama Nabi. Sama kayak jendela nako rumah. Ngapain orang pakai kacamata kayak orang buta ya? Aduh. Si Sopiato pakai kacamata tambah jelek. Ternyata Sopiato jelek ya. Nih Bang Epen nih, naik Bang Epen, kesaksian dulu. Kasih informasi dulu. Ah ini kita sambut ketua kita. Balai ibu-ibu perempuan, silakan. Kalian tahu nggak kenapa si Edis mengajarkan poligami? Kalian tahu nggak? Nggak tahu Nabi. Rencana dia mau kawinin Sopiatul sasaran selanjutnya. Sopiatul Naksir dia sama Sofiatul rupanya ya. Iyalah, lihat aja Sopiatul ngepost fotonya Edis, naksir apa coba? Apalagi titiknya Edis kecil, udah pas ya. Badawi kerasa sama dia Nabi. Nah, itu titiknya Edis di dalam penglihatan juga kan? Enggak sih, makan udah ada di situ istrinya Edis, tapi masih berani dia mesra-mesra dengan Edis. Berarti kan nggak dianggapnya istrinya Edis. Istrinya Edis juga kan nggak ditunjukin mukanya, hancur juga mukanya. Kenapa Edis mau nunjukin ini? Bang. Iya. Salam. Jangan bro. Aku sebenarnya rencana pengen nyerang ini. Aku sebenarnya rencananya buat nyerang si Sofiatul juga. Aku rencananya mau aku masukkan ke rumah dia. Nah, cuman setelah perdebatan dia dengan siapa ya waktu itu ya, ternyata dia satu paham dengan kita, Bang. Gimana tuh? Satu pahamnya gimana? Dia mengakui kalau Yesus Yesus itu spermanya, maksudnya dia lahir dia kelahiran Yesus itu ialah hasil daripada sperma Allah Bapa. Baru gue sadar, oh ternyata si Sofiatul juga sepaham dengan kita. Kapan dia ngomong gitu? Ada videonya, ada, nanti aku ambil ya. Aku akan berusaha ambil lagi itu ada itu dia diskusi sama siapa ya? Sama kayaknya sih sama orang Islam gak salah ya. Nah, ya, itu yang aku pengen. Iya, nanti aku akan berupaya sama seperti Malikil kan. Malikil itu kan udah ketahuan Malikil JO bakal kita rauk, ya kan? Nah, ini sekarang tinggal Sofiatul. Ada itu. Aduh sayangnya aku udah pernah share di grup loh. Cuman belum sempat aku kasih judul. Jadi Sofiatul itu mengatakan bahwa Yesus itu kan bukan dari hasil hubungan intim antara Maria dengan Yusuf, tapi dia itu adalah hasil dari spermanya Allah Bapa. Kaget gua. Berarti ini sama, ini satu keluarga kita sama Sofiatul, ya kan? Nah, di situ aku bingung, nyerang nggak? Ini kalau kita deketin ada baiknya kita gandeng. Aku pengen gandeng nih Kak Sofiatul. Makanya semoga ya. Ya, kan artinya kan siapa tahu dia masih bisa diselamatkan, bertobat. Tanya-tanya dulu apa maksudnya kan gitu. Kayaknya tapi kalau dibilang Bang ini sebentar Bang. Ini kayaknya Bang dua sudut pandang juga ada videonya, karena waktu itu ada VT-nya Bang. Ya coba Abang ini WA ke itunya aku ya, biar aku tampilkan ya. Itu aku ingat banget itu.
wah ternyata yang satu paham sama kita nih sebenarnya banyak sebenarnya. Ya karena kan gini, mereka kan juga sebenarnya mempelajari juga apa yang kita sampaikan, mempelajari diam-diam kan. Kalau setelah direnungkan masuk akal, nah disitulah dia mulai berubah, kayak Malikil kan, sudah mulai berani dia mengatakan Tuhan bergender. Jadi mereka juga sudah mulai mempelajari dengan diam-diam. Dan memang nubuatannya bakal banyak nanti yang akan dengan kita. Itu udah kasih tahu Tuhan. Seperti itu. Tapi Sopiak lu mau nggak diskusi sama abang itu, Bang Ephraim? Coba dulu. Iya, coba Pasti dulu ya. pasti bisa lah. Kita kan begini Bang. Kalau aku sih bisa aja deketin. Cuman kan yang pasti, aku mau pastikan dulu dia satu paham nggak sama kita. Kalau bisa, kalau dia benar-benar satu paham, pasti dia akan nerima aku. Otomatis itu, nggak mungkin enggak. Ya kan? Karena abang kan tahu, ya kan tahu dia mau nggak mau dia kan harus tahu bahwa kalau aku datang nih di hadapan dia, oh dia tahu nih, oh ini kaki tangannya Nabi nih, ya kan? Nabi Titanium nih, oh pastilah seenggaknya mungkin awal-awal malu-malu, tapi nanti seenggaknya pasti dia akan. Yang penting kan cara aku mendekatinya aja, ya kan? Ya kalau itu ya bisalah aku dekati secara baik-baik. Kan aku kan bagian timnya Menteri Luar Negeri juga Bang, merambat, ya kan? Berdiplomasi, ya enggak? Jadi kan kalau pensiun dari jenderal, Panglima Jenderal kan pasti mau nggak mau lah melamar jadi Menteri Luar Negeri dalam negeri ya kan, kalau di Titanium, ya enggak? Ya lanjut dulu Bang, lanjut. Oke. Malikil tuh apa katanya tuh Nabi? Dia mau konsep Titanium atau cuman? Dia ya udah hampir Titanium karena dia bilang Tuhan bergender. Bagi Yohanes kan Tuhan kan tidak bergender. Oh iya. Kalau Tuhan bergender kan berarti kan ada dua. Gender apa nih? Laki, gender itu kan ada dua macam, laki sama perempuan. Ya berarti kan udah pasti kena Roh Kudusnya. Itu udah pasti. Iya. Kalau dibilang Tuhan bergender kan berarti kan cuma satu, laki apa perempuan. Yang laki yang mana? Karena bilang Allah itu roh. Berarti gendernya apa? Roh itu. Laki. Yang gender perempuan mana? Ya mau nggak mau Roh Kudus. Dia takut bilang Roh Kudus perempuan, takut dia langsung dilemparin nanti kan. Jadi dia halus dia mainnya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan dia ya. Iya. Iya, sekarang nih banyak orang membawa pakai debat itu, pakai konsep Sekarang Titanium. katanya saya dengar ya, ada pendeta-pendeta GSJA sudah mulai membawa konsep Titanium di dalam khotbahnya. Saya dengar gereja GSJS yang di Surabaya itu. Iya, karena konsep Titanium itu mudah dipahami, Nabi. Oh, kalau sampai Titanium ini mendunia, seluruh harta bangsa-bangsa masuk ke yayasan kita. Betul. Iya dong. Udah pasti duit triliun ini mah. Kan ide itu kan mahal. Betul, Nabi. Paus saja bubar. Makanya Bang Herodes, proposal kita untuk nantang Paus disiapin ya Bang ya. Nanti operasionalnya nyusul ya. Jadi tolong tim Jakarta untuk mempersiapkan proposal untuk tantangan kepada Paus Leo. Ada Bang Pudin, silakan. Bang Pudin. Assalamualaikum. Salam. Ada mau disampaikan, Bang Pudin? Nggak mau disampaikan, mau tanya. Tapi yang jawab jangan Bang Luga. Kalau Nabi yang jawab sudah kalah kita. Ya, boleh Bang Adi nanti boleh jawab, Bang Adi.
Nah, oke. Mau tanya nih, siapa nama ibu kandung Yesus? Iya. Silakan Bang Adi. Maria, Bang. Waduh, kenapa Maria? Ini Bang Luga gimana ini Bang Luga? Makanya kan saya bilang, adik, batang Beelzebul yang di pantat kau tuh ditarik dulu, dilepas. Kalau masih sebelum dicabut, udah susah. Ini Bang Adi minta dicabut giginya ini Bang Luga. Ibarat kata tuh, walaupun hangat-hangat itu tetap mengerikan, itu berbahaya. Dicabut dulu biar normal otak. Gini Bang Pudin. Ibu kandungnya Yesus itu ya Maria, karena kan yang mengandung itu kan Maria, ya kan? Nah, jadi ibu kandungnya Maria. Wah, ini berarti belum dikasih tahu kejadian 1 nomor 27 ini Bang Luga. Ya udah tahu, nyambung. Makhluk goib itu yang tuh mestubui pantatnya doi ini, mau dia dia. Ini gimana si Adi ini nih? Kadang dia paham, kadang dia nggak paham, ya kan? Saya paham Bang, saya paham, tapi kayak mulut saya ini masih berat untuk mengucapkannya. Nah itu dia. Cabut dulu giginya. Iya. Baru nanti paham. Memang sulit. Aku mau memang sulit. Kadang-kadang bukan ini lah. Saya paham Bang, tapi Iya. Aku pamit dulu ya. Selamat malam semua. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Karena Beelzebul tuh udah menghajar pantatmu itu, Bang Adi. Jadi susah. saya susah mengucapkannya Bang, nanti takutnya mulutnya keseleo. Karena pantat sama yang di mulut sama. Jadi susah mengucapkannya. Dalam penglihatan Nabi, sebesar apa tuh yang menghajar Adi ini pantatnya nih, barangnya itu? Segede Ada gak sebesar betis itu? Iya, segede kaki itu bisa itu kalau dari masukin harus kudu dijahit. Nabi. Ya, salam. Berarti syaratnya masuk surga itu harus percaya Roh Kudus itu perempuan. Ya iyalah, kan itu kan kebenaran. Tapi kalau kalau cuma percaya Yesus saja belum masuk surga. Kan begini, ketika ada pemberitaan terbaru, kita diwajibkan percaya, kecuali tidak ada yang memberitakan ke kamu. Nah ini lo udah ketemu langsung sama orangnya. Artinya, saya kan hamba Tuhan. Ketika kamu berhadapan dengan Tuhan, maupun ketemu langsung ataupun di kota, itu udah dituntut. Setiap orang yang sedikit diberi, maka sedikit pun Tuhan. Misalnya mereka belum pernah mendengar, belum pernah belajar, maka tuntutannya juga makin sedikit. Tapi kalau ini muncul ngawak udah sampai bebusa ngomong sama kau, kalau sampai kau nggak percaya, mulut kau bisa dirobek-robek sama pantat kau di neraka. Karena kau udah berhadapan langsung, kecuali misalnya kau nggak punya TikTok, kamu nggak kenal saya, maka pun itu pun nggak ada tuntutan. Kan Yesus bilang, barang siapa diberi banyak akan dituntut banyak, tapi barang siapa diberi sedikit akan dituntut juga sedikit. Nah ini lo udah dengar, pura-pura nggak tahu, ya terpaksa lah kau dimasukkan ke neraka. Jatuhnya kan sebenarnya kau ini bukan sakit tapi bebal. Kalau cek kepala batu, udah dikasih tahu tapi pura-pura nggak tahu. Kenapa? Karena kau masih ingin menjadi babunya Edis. Sementara kau di sini bukan jadi babu, kau disuruh jadi umat yang mengasihi Tuhan. Kalau di sana kau disiksa, disuruhlah nanti kau ngelenjotin si Yuli, salah satu wakil ketua herdernya Edis. Dimaki-maki si Yuli lah kau, disuruhlah kau nanti netek. Wah, makin parah lah. Kalau netek ya enak lah Nabi. Takutnya nanti kan dikocok barangnya itu pakai apa itu balsam dengan cabai rawit itu Nabi. Terus jadi si Yuli aja kan udah hampir mau dikawinin sama si RK. Bilang makin gawat nih. Oh, Yuli itu janda Nabi? Nggak tahu juga, gue pengen nanya, takut gue dikit. Ya udah gue diam aja lah, pengen gue
Cocok lah ketua herder Reda Marbun ya kan, yang bibir ikan lohan itu juga sama-sama jinggo. Tapi gini loh Nabi, kalau nanti Adi ini nggak bertobat, disuruh netek ke Yuli, Adi ini nggak mau bertobat, suka jadi Nabi, suka dia. Nah jadi ada wewe gombel yang namanya Yuli itu iklannya, tapi kenyataannya belakangnya adalah setan perempuan yang namanya wewe gombel. Dewanya Hedis di dunia perherderan ya Sofiatul. Tapi saya kan sudah percaya kalau Bang Luga ini Nabi. Kenapa? Tapi saya kan sudah percaya kalau Bang Luga ini Nabi. Ya kalau kamu percaya saya sebagai Nabi, harusnya kamu percaya dong apa yang saya sampaikan. Kalau saya bilang Roh Kudus perempuan, aminkan. Jangan kau ngikut-ngikutin gayanya si Edi sama si Bombong. Kau sendiri, mereka masuk neraka, kau ikutin lagi. Aduh. Tapi ada yang bilang Nabi Luga ini Nabi palsu. Betulkah itu Nabi? Kan saya bilang, yang mendapatkan penglihatan tentang si Edis masuk neraka bukan cuma saya. Udah ada 5 orang. Kalau sudah 5 orang saksi, itu udah kuat. Yang mendapat penglihatan bukan cuma saya aja, banyak, udah hampir ratusan orang. Kalau saya Nabi, jadi itu udah kuat. Kecuali cuma saya ngaku-ngaku sendiri, bolehlah diuji kan. Kalau sudah, lagian saya kan ngaku Nabi kan sudah hampir 5 tahun, dan puji Tuhan masih sehat, masih sukacita. Kalau pendusta itu nggak akan bertahan, ya kan? Masih bisa menggulung paus, Jakir naik. Bentar lagi juga Donditan mau setempeleng lagi bibirnya. Jadi gimana Adi? Bang Herodes, diatur ya debat saya sama Donditan ya. Di Medan, ya, boleh lah. Tinggal naik Garuda lah 1,4 juta. Siap, aku nanti. Ini saya dapat lagi peluang tanah di daerah Silangit ini. Ini saya ketemu sama tuan tanah juga nih. Bingung gue ketemu tuan tanah semua. Yang satu, tanah saya dari ujung sampai ke ujung. Ya Bu, ada lagi di daerah bandara tuh kan. Ratusan hektar juga itu. Itu mau saya garap juga nanti buat apa? Pertanian, ternak untuk jemaat, sama markas gereja besar. Jadi orang-orang Sumatera ini rajin, mereka memberikan bantuan untuk penginjilan. Jadi makanya Sumatera Utara mau saya rekrut untuk jadi donatur untuk penginjilan kepada bangsa-bangsa. Kemarin saya ketemu Ibu Big Boss juga. Bang, tolonglah orang Islam diinjilin. Ya Bu, support ya. Tuh ambil tuh alat musik, semua apa yang diperlukan. Ya Bu, pas saya angkut. Sumbangan-sumbangan udah makin banyak berdatangan. Gimana Adi? Ya paham belum? Paham Bang, paham. Si Yuli aja, aku bilang tanah keluargaku 100 hektar, dia nggak percaya, dia bohong katanya. Bohong pala lu. Gue udah di sono. Lagi ku bangun apa tuh, untuk mes dulu lah. Berarti kamu Adi nggak aneh kalau lagi. Bukan. Yuli dalam arti Yuli yang di neraka, bukan Yuli yang di TikTok. Bukan yang di TikTok itu kayaknya bisa ditarik itu si Reda sama si Yuli. Masa si Reda, gue naik kerja si Reda kan, lalu Bang Luga yang ganteng, aduh gue bilang, gue kira gue mau dimaki-maki, gue malah mau gue rekrut juga lah, gabung aja semua. Edis biarin aja sama yang nenek-nenek yang di Amerika itu, di situ aja dia tinggal berdua.
Jadi, Edi, Iya, Bang. bukan sama Yuli yang di TikTok ya, kamu netek ya. Sama Yuli yang di neraka ya, Bezebul itu. Pantatmu diajar nanti kan. Jadi saya masuk neraka nih, Nabi. Kalau kamu nggak percaya Roh Kudus perempuan, nggak menolak saya sebagai nabi, udah jelas. Jadi sudah dikocok, ya kan? Kamu dikocok pakai apa? Tinggal kau pilih. Saya kan pengikut Tuhan Yesus, Bang Nabi. Kita mengikut Tuhan Yesus, semua juga mengikut Tuhan Yesus. Tetapi kan yang jadi masalah kan, ahli Taurat percaya kepada Allah, tapi dia tidak percaya kepada Yohanes Pembaptis. Itu makanya dia jadi tai lah dia di neraka. Percaya kepada Yesus berkata, barang siapa percaya kepada orang yang kuutus, dia bukan percaya, dia percaya kepadaku. Jadi gini, Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang mengutus aku. Barang siapa percaya kepada orang yang kuutus, barang siapa menolak orang yang kuutus, dia menolak aku. Jadi kita beriman kepada Tuhan Yesus betul, tetapi ada satu perjuangan lagi, mempercayai hamba-hambanya dan nabi-nabinya, itu yang berat. Kenapa? Karena kalau Yesus sudah jelas, sudah terkenal, sudah semua orang tahu kalau dia Tuhan. Tapi kalau untuk mengenal nabi-nabinya, ini yang berat. Karena kedagingan kita kan, nabi-nabi kok duitnya nggak ada, kira-kira kan gitu kan. Jadi orang kan, kenapa orang percaya kepada Yesus? Karena yang 9 miliar itu. Karena motivasinya duit gitu. Kalau gue nanti percaya sama Edis, gue dapat teman-teman juga yang nanti bisa ngasih duit gue biar gue bisa makan. Nah jadi barang siapa menolak orang yang diutus Tuhan, dia menolak Tuhan. Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi, tetapi ahli-ahli Taurat tidak mau percaya. Ahli Taurat maunya percaya kepada Allah, sama seperti kamu. Saya mau percaya kepada Yesus, tapi kamu tidak percaya kepada utusan-utusannya. Nah itu yang membuat kamu jadi tai di neraka. Enggak? Betul kan? Yesus itu punya murid gak? Punya kan? Kalau kau percaya kepada Yesus tapi kau menolak 12 muridnya, kira-kira kau masuk surga atau masuk neraka? Saya percaya, Nabi. Kamu percaya kepada Yesus? Iya. Percaya kepada 12 rasul? Percaya. Percaya kepada nabi-nabi yang diutus di akhir zaman? Nanti saya percaya, nantinya nabi palsu bagaimana? Lah, saya kan sudah bersaksi. Saya dibawa ke surga, saya membuat mujizat. Saya sudah berkali-kali, sudah banyak penglihatan. Kenapa kamu tidak percaya kesaksian itu? Nah, kesaksian itulah yang menjadi hakim buat kamu. Salah satunya Pastor Ben. Pastor Ben itu ngatain saya nabi palsu. Bahkan sampai dia bilang gini, ku martil kepala kau juga, ku suruh PBB Persatuan Batak Bersatu untuk ngejar kau. Ketika dia ngomong gitu, dia jatuh sakit kanker kelenjar getah bening. Ketika dia sakit, ku bilang, bertobat kau, nanti kau mati. Saya masih 40 tahun lagi. Apa yang terjadi? Tidak lama kemudian meninggal. Ada lagi satu lagi itu, siapa tuh namanya tuh? Nabi juga dia dari Medan. Si John Peter. Sama juga ngatain saya nabi palsu. Terus bernubuatlah dia kepada si John Peter Warnes. 3 hari lagi kamu meninggal. Enggak. Apa yang terjadi? 3 hari kemudian. Nah kalau udah dikasih kesaksian lo nggak percaya juga, ya mending lo mati aja lah. Kenapa jadi kau tinggi aja? Gabung kau di grupnya Edis. Tapi Bang Adi ini Nabi, meskipun nggak mengakui Roh Kudus itu bukan dong Yesus, tapi ini Bang Adi ini bukan tipe yang naga-naga itu Nabi, kayaknya orangnya. Iya, tapi kan setidaknya dia bukan di pusat neraka, tapi kan di emperan. Lumayan lah, bangsa-bangsa titik juga kebakar. Neraka itu juga kan ada neraka kelas 1, neraka kelas 2. Ya mungkin dia ini masih di pinggirannya, tetapi tetap di neraka. Gitu. Kalau Bang Bojes, Nabi, Bang Bojes? Bojes? Ya, Bojes tadi. Oh, naga itu. Kalau Bojes itu kan jatuhnya kan sudah sering bersetubuh dengan
dengan apa? Naga. Titiknya dimasukin ke pantatnya si Bojes ya udah bunyi di tuyul. Apapun mau ngomong apa kan? Kabur Pancasila langsung. Ingat, di sini ada yang meremehkan kontol. Ingat Tuhan yang asli yang ada kontolnya. Emang benar. Kalau ada Tuhan nggak punya kontol itu namanya tai. Kayak Tuhan Tuan itu harus Adi memang jadinya kan. ada. Betul. Penis itu penting loh. Coba kau dipotong titik kau. Kau juga bisa poligami kan karena ada penis kau. Coba kalau kau nggak ada penis, jadi jangan kau remehkan penis. Bodoh kali. Iya, berharga itu. Tuh, kau pun diciptakan oleh penis kok. Siapa yang nyiptain kau? Kepala kau lahir di bumi ini, kalau nggak titik bapak kau yang masuk. Bodoh. Kau pun ciptaan kontol kok. Jadi jangan kita meremehkan alat-alat vital, itu penting. Nabi. Kenapa? Belum percaya juga. Udah lah, mending kau mati lah. Nabi. Susah kali. Apa? Emangnya roh dengan Roh Kudus itu beda kan, Nabi? Roh siapa dulu nih? Roh Iya, opungmu, pokoknya bapakmu, kata atau- roh dengan roh Kudus dengan roh itu beda kan? Kalau Roh Kudus itu rohnya Tuhan. Kalau roh itu ya roh manusia, roh malaikat. Malaikat juga ada roh, manusia juga punya roh. Kalau Roh Kudus, Tuhan, rohnya Tuhan, dia maha kuasa. Seperti itu. Roh Kudus itu yang ibunya Yesus ya. Ya, betul. Berarti Kamu harus dia- percaya dulu di situ. Nanti ibunya Yesus itu menguasai saya baru mungkin sadar, tobat. Iya, nggak apa-apa kalau mau direnungkan dulu, mau dipelajari, itu nggak masalah. Karena saya pun mau pelajarinya pelan-pelan. Tapi jangan menolak, karena kenapa? Karena kita sudah pernah mengalami kesaksian neraka. Itu kalau Edis Bom kan nggak pernah. Jadi lebih baik kamu percaya kepada orang yang memiliki kesaksian ke neraka, ke surga. Karena itu kan tidak semua orang bisa seperti itu. Kalau cuma ngocoknya semua orang bisa, tapi kalau dibawa ke surga Tapi gini Bang Adi, setelah dari sini takut ada naga-naga yang liar gitu. iya, Mau karena kulihat kan mencegah kalau misalnya Bang Adi gitu. kalau aku nggak ada kan di Rumi ini kan berkeliaran semua tuh. Lempel-lempel neraka ya kan. Pecun-pecun dari neraka berkeliaran di semua komal, menyemburkan ajaran-ajaran bisa-bisa racun-racunnya itu. Makanya waktu itu ada seorang nabi mendapat mimpi tentang saya. Dia bilang begini, saya dilihatnya berhadapan dengan pemimpin-pemimpin agama yang menyesatkan dan guru-guru palsu. Saya bawa semprotan water cannon. Tahu kan semprotan water cannon yang ngusir pendemo-pendemo itu, yang disemprot itu kayak gitulah aku. Jadi Tuhan bilang ke saya, Bang Luga itu harus terus berdoa, terus memuji Tuhan supaya menyemprot para pemimpin-pemimpin agama dan para penyesat-penyesat. Jadi saya itu seperti bawa, tahu kalian nggak belambir pemadam kebakaran? Iya. Kayak gitulah aku di dalam penglihatan itu. Kusemprot semua pemimpin-pemimpin penyesat-penyesat agama. Jadi dibilang Tuhan, saya harus terus berdoa supaya mampu melawan pemimpin-pemimpin agama. Kusemprotlah mereka kayak semprotan water cannon gitu. Kabur semua. Makanya kan kalau aku berapa tadi aku masuk komal-komal itu, pukul 2 kali, bak, jatuh langsung, tergeletak langsung. Iya, aku kalau di room manapun, nggak room Muslim, nggak room Kristen, papu, jatuh, selesai. Aku turun ya, cabut ya. Tapi kalau mereka udah nyerah, aku pun slow, oke. Kalau udah nyerah kita ngobrol ngopi bareng, kan gitu kan? Nggak mungkin orang udah nyerah hajar terus kan? Betul. Udah bang, cukup. Iya. Jadi nggak ada yang bisa ngarahkan Tritunggal Titanium itu, Wadi.
Mana adalah ada bisa. Jangan kayak Bojes tadi kan, Bojes. Kecuali kalau dulu itu di room, kecuali kalau itu roomnya dia, lalu dia ngomong terus nggak gantian, ya gimana kita mau ngomong kalau itu kita nggak dikasih waktu bicara. Aku mau di room mesin manapun kalau dikasih waktu bicara tetap kulibas, asal dikasih waktu bicara. Jangan awak ngomong dia ngomong ya, capek doang. Tuh. Jadi memang sudah dinubuatkan yang akan menguasai Indonesia ini nanti titanium. Makanya seluruh kekayaan dunia itu akan masuk ke yayasan kita. Jadi nanti para tim dari titanium ya pasti udah pasti kaya raya lah, udah nggak mungkin hidup miskin. Nanti kalau grup-grup sebelah minta beras, tempelin dulu lah bibirnya baru kasih seliter. Nabi kenal nggak sama Kores? Kores yang mana nih? Yang tukang pendebat itu. Oh, udah setempelin giginya itu. Oh, udah lebih tempelin. Karena dia nelfon minta beras sama mau bayar kontrakan. Gampang, yang penting gue bertobat, gue bilang. Kenapa ketemu dia tadi? Ketemu sama dia tadi kan? Di komalnya siapa tadi cewek itu ya? Lupa aku nama si cewek itu. Cuman ada dia situ tadi kan? Ya, petentang petenteng itu kan, ngajak debat ini, ngajak debat itu. Aku naik kan? Aku dari Tritunggal Titanium, gue bilang. Hah? Katanya. Enggak, kalau Tritunggal Titanium enggak, katanya. Langsung takut dia Nabi. Berarti udah Nabi tempeleng. Pantasan dia takut. Orang Kores itu udah mau masuk Titanium. Iya. Karena kalau udah titanium, Muslim udah nggak bisa lawan. Tapi kalau selagi kau bukan titanium, kau cuma jadi makanannya orang Islam, cuma jadi bahan siksaan. Disiksa lah kau sampai dunia kiamat. Iya kan? Oh, Kores itu Islam itu Nabi? Itu petinggi api itu, petinggi. Oh, petinggi api. Paling satunya Juma lah. Aku kira siapa dia tadi kan, aku langsung naik aja, gua tantang dia kan. Pakai Tritunggal Titanium, langsung nggak berani dia. Semua Muslim sudah, waktu di roomnya si Sarah aja, yang salah satu yang waktu MC di acara ulang tahun Nabi itu, udah dibilang, pokoknya kalau Bang Luga naik udah, jangan kita lawan. Nah nanti ini akan saya umumkan di podcast ataupun di KKR besar kalau Muslim itu udah nyerah. Jadi yang masih bisa dilawan Muslim adalah Edis dan herder itu masih dilawan sampai dunia kiamat, karena memang Edis dan herder ini memang mau ke neraka. Kesempatan lah mereka di situ. Nah kalau udah titanium udah nggak bisa dilawan, Roh Kudus mama udah selesai udah. Jadi Pak udah nyerah, Juma nyerah. Titan dia nggak mau nyerah, nggak menghindar dari saya karena masih pengen makan. Nanti saya gebukin, kalah, stop donasinya. Itu dia nanti lucu. Iya. Kau dengar itu, Adi, dengar tuh. Kalau nggak kau kena kocok burungmu tuh pakai balsam nanti kan, kayak Edis kan. Kalau masih jadi herder Edis kau nanti kan. Tapi masih tersiksa Edis kan dibanding saya. Iya, kau kan herdernya. Kalau Edis kan semuanya dihajar dia. Jadi salib juga kan. Di Jambang digebukin. Gimana Di? Mau kalau kau nggak bertobat nanti barangmu itu di kocok pakai balsam, berawit. Terus pantatmu dihajar sama bajebul yang besar kaki itu kan. Saya sudah bertobat Bang. Saya ini pengikut Tuhan Yesus yang paling setia. Iya, kamu tidak percaya kepada rasul-rasulnya. Artinya saya percaya. Kamu percaya nggak saya rasul dan nabi? Ya kalau bukan nabi palsu, ya percaya. Ya kau udah percaya belum? Jangan kalau ini kalau nggak begitu jawabannya. Kau juga dikasih kesaksian. Ya kan ini katanya begini Nabi. Tegas sedikit Adi, tegas. Ya. Katanya begini Nabi. Katanya siapa? Katanya tidak ada nabi dulu di luar bangsa Israel.
Memangnya Nabi orang Oke, Israel? saya jawab ya. Begini, tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Itu tercatat di kitab ayat berapa, pasal berapa. Itu kan perjanjian Yahweh sama keturunannya Yakub. Oke, kalau memang nabi hanya bangsa Israelnya nabi, lalu kenapa kau orang Indonesia menyembah Tuhannya orang Israel? Itu kan Tuhannya orang Israel. Kenapa kau ikut-ikutan nyembah Tuhan? Kau cari dong Tuhan yang sesuku sama kau. Ya kan, Rasul Paulus juga Kan menyebarkannya. kau bilang nabi itu hanya bangsa Israel. Berarti kan rasis kan? Hanya untuk Israel. Nah sekarang pertanyaan, kau orang mana? Kau suku apa? Saya orang Indonesia. Ya, kau orang Indonesia. Kan kau bukan orang Israel. Kenapa kau menyembah Tuhannya orang Israel? Kan Rasul Paulus kan menyebarkan ajaran Kristen ke seluruh dunia. Nah, Rasul Paulus menyebarkan ajaran Kristen ke seluruh dunia. Kenapa harus disebarkan ke seluruh dunia? Padahal Nabi itu hanya untuk orang Israel. Kau kan bilang Nabi hanya untuk orang Israel. Di luar bangsa Israel tidak ada Nabi. Ya berarti kan bangsa lain nggak boleh dong menyembah Tuhannya orang Israel karena Nabi pun hanya untuk bangsa Israel. Di luar bangsa Israel itu dia dipakai bukan sebagai nabi, mungkin sebagai paus, sebagai romo, sebagai pendeta. Kenapa boleh Bukan dipakai nabi. sebagai paus? Kenapa giliran Nabi nggak boleh? Kalau jadi paus boleh. Kenapa? Ya, karena dibatasi sampai di Israel aja, nggak boleh orang lain. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Nabi itu hanya dari bangsa Israel. Itu nggak ada ayatnya. Mana ayatnya? Nabi harus hanya dari bangsa Israel. Mana ayatnya? Ya, saya kan tadi bilang, itu kan perjanjiannya Yahweh dengan Yakub, dengan keturunan-keturunannya. Iya, tapi tidak dikatakan Nabi itu hanya dari bangsa Israel. Nggak ada ayat seperti itu. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa Tuhan memperlengkapi 5 jawatan di dalam tubuhnya, di dalam gerejanya. Pertanyaannya, gereja itu hanya di Israel atau di bangsa-bangsa? Gereja itu ada di Israel saja atau ada di seluruh dunia? Di seluruh dunia. Berarti 5 jawatan itu ada di dalam gereja, kata Rasul Paulus. Kan dia tidak dibilang bahwa jawatan Nabi, Rasul, Penginjil, Gembala itu hanya ada. Dibilang itu ada di dalam tubuh Kristus. Nah, tubuh Kristus itu kan ada di seluruh dunia. Berarti Nabi di seluruh dunia ada dong. Makanya kau cara menafsirkan ayat itu jangan kau mau diajarkan oleh pengajar-pengajar palsu. Tahu? Pak. Itu tetap ada di bangsa-bangsa, tetapi Nabi yang sulung memang dari Israel. Makanya dibilang mereka anakku yang sulung. Terus di Indonesia ada berapa nabi? Loh, itu ibu-ibu kemarin jadi neraka, di Musa aja nggak pernah dibawa ke neraka kok. Terus dibawa ke neraka, tolol. Kamu jawab. Mana yang pernah dibawa ke neraka? Woi, jawab. Nabi Musa aja udah nabi sebesar itu aja nggak pernah dibawa ke neraka kok. Itu ada di bangsa-bangsa. Gimana sih cara tolong lu panggil pendetamu sini biar tempeleng bibirnya. Tempeleng injak guntingnya. Salahnya anjing emang pendeta kau itu. Nggak ada kok. Aku ngomong kayak gitu, satu pun pendeta di Indonesia ini nggak ada yang berani melawan saya. Begini Nabi. Sini. Begini Nabi, saya belajarnya harus pelan-pelan. Saya diajari pendeta aku itu dari saya kecil sampai makanya kau jangan belajar sama pendeta, kau belajar sama pendeta. Itu bukan kapasitasnya menjelaskan Nabi ada atau tidak, ngerti nggak kau? Itu bukan kelasnya dia, bukan bidangnya dia. Makanya satu pendeta di Indonesia ini nggak berani menentang saya Nabi secara terang-terangan di depan muka saya atau debat terbuka. Ada nggak? Nggak ada. Muslim aja saya lawan, apalagi cuma pendeta yang jumlahnya minoritas. Ngerti kau? Ngerti. Jadi begitu. Jadi begini, yang mengajarkan Nabi sudah tidak ada, itu sebenarnya anjing. Pendeta babi, pendeta tai. Ada
kau percaya aja masuk Islam aja kau. Itu Nabi masih ada. Jadi, ajaran Kristen itu Nabi itu masih ada. Itu kan kejahatan pendeta. Saya pendetanya jadi bos. Betul apa betul? Supaya dia bebas nilep duit. Simon tak perlu debat, nggak bisa. Ditantangin Juma, saya tantang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Ada nggak pendeta yang maju? Nggak ada, karena tolol. Aku aja justru. Aku aja nawar-nawarin diri, nggak ada yang mau lawan saya debat. Sampai saya nawar-nawarin diri, ayo dong lawan saya debat. Tapi giliran pendeta ditantang, nggak ada yang mau datang. Karena kenapa? Karena pendeta itu bukan bidangnya, asal ngomong. Nabi udah nggak lagi. Kenapa nggak kepala bapak kau aja yang nggak ada? Itu nggak? Bang Luga, Nabi udah nggak ada. Kepala bapak kau nggak ada lagi. Kepala bapak kau. Monyet bikin paus lah. Nabi. Apa itu lagi? Panggil bos kau aja. Lebih senior Nabi atau pendeta Esra? Pendeta Esra. Tuhan ngomong kepada saya, pendeta Esra itu anjing. Biar kau tahu. Dia cuma kata. Dia pinter kalau ngobrol sama orang tolol. Coba dia berani ngomong depan saya. Kalau nggak saya tempeleng muncungnya itu. Suruh bilang sama Esra Soro. Berani nggak lawan Luga? Bilang. Saya tantang dia di Jakarta. Di JCC. Berani nggak Esra Soro? Jangankan Esra, paus saja saya mau saya libas kok. Paus. Yang Esra Soro adalah taiknya paus. Bilang sama Esra Soro. Benar nggak kata Luga kalau Esra Soro itu taiknya paus? Taiknya. Dia aja masih dianggap taik sama paus. Mau lawan paus aja mau gue tempeleng bibirnya. Adi ini belum pernah lihat Nabi Esra Soro debat offline, pernah nelfon saya. Offline ya? Saya pernah nonton Nabi di TV juga pernah. Tapi waktu itu dia belum jadi Nabi. Siapa? Kok kamu sok tahu Adi? Dia. Luga tuh belum jadi Nabi. Saya udah jadi. Saya pernah nonton di TV. Enggak gini aja. Kau bilang sama aja Esra Soro, Esra Luga ngaku Nabi, berani nggak kau lawan Luga debatnya di Jakarta? Hah? Dan Esra Soro itu pasti saya tarik itu. Bentar lagi saya tarik dia tuh. Saya panggil dia, kamu sini, dulu kamu situ. Coba buka muncungmu itu. Serius, saya panggil Esra Soro itu. Biar kamu tahu saja mau saya lawan apa cuma Esra manusia gembel. Dia kan jago kalau ngomong depan ngelawan kayak nama aja dia belepotan ngomong. Babak belur dia Nabi. Iya, kalau Nabi Luga, udah nababan aja digulung kok. Nababan aja gulung, apalagi cuma Esra. Tahu kan Ustaz Nababan? Iya tahu. Ustaz Nababan aja. Ustaz Nababan kan bilang, saya sudah keliling dunia. Saya sudah banyak memualafkan orang. Cuma saya satu gagal melawan Luga Tamu. Karena dia sudah Nabi, Masya Allah. Tuh, itu di. Iya. Jadi kamu jangan Dan memang Esra Soro pasti saya tarik. deh. Nanti Esra Soro pasti saya tarik itu. Nanti setelah saya pukul paus, udah gue pukul paus. Esra Soro mau saya injek-injek itu nanti itu sama si Mel Atok dua-dua aki-aki itu. Sini kau dulu kau situ. Kambing. Benar. Si Mel Atok, Bilik Mantopa, Esra Soro saya tarik itu. Saya bayar, nanti anggarannya udah saya siapkan. Saya siapkan 3M untuk narik manusia muncung si pendeta tolol yang begitu. Kamu mau ngomong apa? Kau pendeta apa rasul? Saya pendeta, saya udah rasul. Gembel. Kucing kau. Ngomong. Paus mau saya rencana mau saya maki-maki loh. Apalagi cuma si Esra, si Mel Atok, siapa lagi? Yaki Ngadas, Idi. Gua Nabi apa bukan? Kucing jawab. Begituin nanti dia mau. Gituin. Oh, ada pertanyaan di bawah Nabi. Risuli Lubis gimana Nabi? Katanya. Kalau Risuli Lubis tidak melawan saya, ngapain kita lawan?
Dia juga banyak menolak, nggak masalah. Tapi yang melawan-lawan saya The King Adas, Esra Soru, siapa lagi? Mikana Nabi. Mikana mau udah tai. Itu Mikana lawan aku aja gak berani, apalagi lawan Nabi Luga. Nabi, itu Mikana masuk surga apa neraka itu Nabi? Kalau Mikana itu kami pernah mendapat penglihatan dia di barisan akhir ngintil-ngintil sedikit. Tapi masih surga? Ya, mungkin ya masuk surga tapi emperan lah. Iya. Bagaimana dengan elang lik? Elang itu adalah taiknya paus. Saya tidak mau berurusan dengan tai. Yang saya lawan di sini kalau nggak paus Leo sama pendeta-pendeta Protestan yang raksasa, bukan yang kelas 3. Saya sebenarnya ngelawan Esra Soru nggak level. Kan kau udah tahu, tantangan saya kan Jakir naik. Tantangan saya kan paus. Siapa lah Esra Soru? Paham kan? Kecuali saya masih mau bermimpi melawan The King Adas. Muri Wali. Lah, Muri Wali aja duluan gue dapat dari si Muncung itu. Makanya dia nggak berani ngomong sama saya. Nabi, Muri ada Wali lagi, itu naik. ada lagi pertanyaan di bawah ini. Bagaimana Mbak Celia Miron? Miron itu dia sebenarnya mau dipakai Tuhan, tapi karena dia ganjen memilih berguru sama Homre, yaitu dapat buket Nabi dari Kasim Tiul. Tapi ada pertanyaan itu. Kalau Iya. Pantofa gimana Nabi? Kalau pilih Pantofa gimana? Oke, jadi di dalam suatu penglihatan teman saya ya, Sintiul gini. Slayer. Di dalam penglihatan tuh Philip Mantopa itu jauh di belakang saya. Terus di kanan saya justru di kiri kanan saya itu ada Samuel Siahaan sama Pauzang. Di kiri kanan saya berada di atas gunung yang tinggi, lalu terbukalah langit, alat suara dari surga, "Inilah hambaku Lugatambu yang melayani aku dengan segala kekurangannya." Itu yang dapat penjelasan Bang Roy dari Makassar.